Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Bapak Ibu yang hebat, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu sekalian, yaitu video dengan judul 6 cara menerapkan diskusi kelas agar siswa efektif. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak perlu lama-lama lagi, langsung menuju pada materi video selanjutnya. 6 cara menerapkan diskusi kelas agar siswa efektif. Bapak Ibu, cara menerapkan diskusi kelas merupakan salah satu hal yang sangat penting yang harus diketahui oleh seorang guru. Sehingga metode pembelajaran yang dilakukan tersebut dapat berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang optimal. Seperti yang diketahui bahwa salah satu metode pembelajaran yang dapat diterapkan di dalam kelas adalah model pembelajaran diskusi kelas. Tentu Bapak Ibu sudah memahami bahwa model pembelajaran diskusi kelas ini bukan sebuah barang baru atau metode baru. Bahkan ini sudah diterapkan sejak zaman kurikulum Satuan Pendidikan atau KPSP, kemudian juga sudah diterapkan di kurikulum 2013, dan saat ini juga diterapkan di kurikulum Merdeka. Tentunya bahwa penerapan diskusi kelas ini bisa saja efektif dan juga bisa saja tidak menjadi efektif. Tergantung bagaimana kita eh, bisa menerapkan dengan cara diskusi kelas ini dengan yang baik dan efektif. Kalau kita tidak bisa penerapannya, maka metode diskusi kelas ini tidak akan efektif. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara menerapkan diskusi kelas ini supaya benar-benar efektif. Metode ini memiliki sejumlah manfaat dalam pembelajaran, diantaranya adalah melatih siswa dalam memecahkan masalah secara bersama-sama, melatih berpikir, bekerja dalam kelompok, dan lain sebagainya. Sehingga model pembelajaran satu ini dianggap sebagai salah satu model pembelajaran yang dapat memberikan pengaruh besar pada perubahan siswa. Bapak Ibu, ketika kita menerapkan diskusi atau metode diskusi, tentunya ketika itu akan menjadi efektif, banyak sekali manfaatnya. Di antaranya tentunya adalah melatih kemandirian siswa. Kemudian siswa dapat memecahkan sebuah masalah, mengungkapkan ide-idenya, kemudian dapat bekerja secara tim atau secara kelompok, kemudian melatih berpikir secara kritis, kemudian bagaimana dia akan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, dan tentunya dia dapat berkolaborasi dengan teman-teman. Namun demikian, dalam penerapan pembelajaran model diskusi kelas ini, para guru kerap menghadapi masalah. Bagaimana tidak ketika guru mengharapkan keaktifan siswa, di dalam diskusi tersebut justru mereka diam seribu bahasa, sehingga tidak ada hasil pembelajaran yang bisa didapatkan. Oleh sebab itu masih banyak guru yang takut dalam menerapkan model pembelajaran. Lagi-lagi kembali kepada kita sebagai seorang guru, apakah kita benar-benar mampu sebagai seorang moderator, motivator, kemudian menerapkan pembelajaran metode diskusi ini dengan baik dan efektif. Kalau tidak bisa, maka anak hanya cenderung berdiam diri dan tidak mengungkapkan suatu apa-apa, sehingga metode diskusi kelas tidak akan bisa berjalan dengan baik dan efektif.
Sebenarnya guru tidak perlu takut untuk menerapkan model pembelajaran diskusi kelas ini, asal tahu cara menerapkan diskusi kelas yang baik. Maka diskusi dipastikan dapat berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Nah, Bapak Ibu, berikut ini akan diungkapkan rahasia dalam menerapkan model pembelajaran dengan teknik diskusi agar seluruh siswa dapat efektif. Silakan tentunya Bapak Ibu simak baik-baik satu persatu ya. Bagaimana cara penerapan diskusi kelas yang baik ya. Mudah-mudahan dengan penerapan ini atau pengalaman yang saya berikan ini akan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru dalam penerapan diskusi kelas. Bapak Ibu guru yang hebat, yang pertama adalah jejak pendapat. Salah satu tujuan dalam model pembelajaran berbasis diskusi adalah membentuk karakter siswa yang berani untuk menyampaikan pendapat. Namun tidak sedikit siswa yang tidak berani bersuara. Bahkan di depan teman-temannya sendiri mungkin masalah seperti ini nyaris dihadapi di berbagai kelas yang dibimbing oleh guru. Nah, untuk memulai agar siswa mau menyampaikan pendapatnya, dapat digunakan polling atau jejak pendapat. Caranya adalah guru menyampaikan pertanyaan kepada kelas. Pertanyaan tersebut tentu dapat disesuaikan dengan mata pelajaran yang sedang berlangsung saat itu. Ketika pertanyaan atau topik sudah dilemparkan kepada kelas, minta siswa untuk mendekati siswa lainnya dalam jumlah sebanyak-banyaknya untuk mengumpulkan pendapat yang disampaikan oleh teman tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, cara yang efektif yang pertama adalah dengan jejak pendapat. Dengan jejak pendapat ini Bapak Ibu menyampaikan sebuah pertanyaan kepada siswa-siswinya, sehingga dengan pertanyaan itu atau dengan topik yang dilemparkan kepada anak-anak ya, anak-anak diminta untuk mendekati anak-anak yang lain dengan jumlah yang sebanyak-banyaknya untuk mengumpulkan pendapat yang disampaikan oleh teman tersebut. Agar aktivitas seperti di atas tidak memakan waktu banyak, guru dapat memberikan batasan waktu. Misalnya, waktu dibatasi hanya 5 menit sampai 10 menit untuk mengumpulkan jawaban atas pertanyaan atau topik yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian ketika waktu mengumpulkan jawaban selesai, tunjuk salah satu siswa untuk menyampaikan hasil polling yang telah didapatkan dari rekan-rekan di kelasnya. Dengan cara seperti ini, seluruh siswa di dalam kelas akan belajar dalam menyampaikan pendapat tanpa rasa takut, sebab disampaikan secara pribadi kepada temannya sendiri. Selain itu juga melatih siswa yang melakukan presentasi untuk membuat ringkasan atau menyimpulkan terhadap pendapat yang telah dikumpulkan. Bapak Ibu, selanjutnya cara yang kedua adalah speed leader, yaitu teknik diskusi. Speed leader ini sebenarnya adalah dengan teknik think, pair, share. Namun teknik step ladder ini memiliki prosedur yang sedikit berbeda. Jika Anda ingin mengetahui metode pembelajaran lebih banyak, diantaranya apakah itu metode think, pair, share, dapat bergabung dengan channel Telegram Guru Era Digital. Di dalam menerapkan teknik diskusi ini, guru dapat menyampaikan sebuah pertanyaan kepada seluruh siswa. Minta setiap murid untuk berpikir secara mandiri. Setelah itu, minta siswa untuk mendiskusikan dan membandingkan ide atau jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh guru dengan satu temannya. Ini biasanya yang dilakukan dalam teknik think, pair, share.
Nah, di dalam menerapkan teknik ini di dalam satu kelompok yang tengah mendiskusikan idenya, guru dapat menambahkan orang ketiga. Minta siswa ketiga yang akan masuk dalam kelompok tersebut untuk mempresentasikan idenya kepada dua anggota sebelumnya. Namun mendengar ide yang telah didiskusikan oleh kelompok tersebut, guru juga bisa menambahkan siswa keempat di dalam kelompok tersebut dengan memprosedur yang sama. Ya, siswa keempat dalam kelompok tersebut harus mempresentasikan idenya sebelum mendengarkan diskusi kelompok sebelumnya. Dengan cara seperti ini, setiap siswa akan terlatih menyampaikan pendapatnya kepada siswa lain dalam jumlah yang lebih banyak. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Selanjutnya, cara yang keempat adalah buat cafe. Sadarilah Dari masa namanya, teknik berganti, diskusi ini mirip seperti obrolan di sebuah kafe. Jadi obrolan akan lebih santai. Di dalam penerapannya, guru bisa membuat kelompok diskusi dengan anggota 3 sampai 4 orang. Kemudian guru memberikan sebuah topik atau pertanyaan untuk didiskusikan. Di dalam kelompok tersebut perlu ditunjuk tabel host yang disetujui oleh setiap anggota kelompok. Tugas dari host tersebut adalah untuk menyambut anggota lain untuk membagikan hasil diskusi pada sesi sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, ya, di cara yang keempat adalah dengan web cafe. Ini adalah bagaimana caranya bahwa siswa diskusi itu seperti mengobrol biasa, namun serius. Jadi ketika mengobrol biasa, tentunya ide-idenya akan lebih keluar ketimbang dengan serius. Ya, diharapkan demikian. Selanjutnya cara yang kelima adalah menulis isi pikiran. Cara ini akan sangat menarik untuk dilakukan. Caranya adalah membiarkan siswa untuk menulis ide-ide atau jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh guru pada secari kertas. Setelah itu, kertas tersebut akan diberikan kepada rekannya untuk dibaca dan ditambahkan ide yang lain. Proses ini bisa diulang beberapa kali dengan beberapa siswa hingga akhirnya kertas yang pertama diberikan kembali kepada pemiliknya. Dengan cara seperti ini, selain melatih siswa dalam menyampaikan pendapat, juga akan mengasah kemampuan mereka dalam menuliskan ide-ide di dalam pikiran mereka. Nah, Bapak Ibu, di acara yang kelima atau di cara yang kelima ini adalah menuliskan isi pikiran. Ini tentunya sangat menarik, ya, dengan cara membiarkan siswa untuk menulis ide-idenya atau jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh guru pada selembar kertas. Kertas tersebut nantinya diberikan kepada rekannya untuk dibaca dan ditambahkan ide yang lain.
Nah, proses ini tentunya harus berulang-ulang, harus diulang-ulang beberapa kali dengan beberapa siswa hingga akhirnya kertas yang pertama diberikan kembali kepada pemiliknya. Kamu saatnya meraih mimpimu. Selanjutnya, Bapak Ibu, cara yang Pandang keenamnya adalah ke teknik depan, tarik Tuhan kan tambang. menuntunmu. Istilah tarik tambang sangat populer di dalam perlombaan Agustusan. Namun tarik tambang di sini bukan dalam konteks saling menarik tali untuk mengadu kekuatan. Dalam penerapan teknik melatih diskusi dengan teknik tarik tambang, guru dapat menyampaikan sebuah topik yang beraroma dilematis. Misalnya sebuah pertanyaan di era digital ini. Kecerdasan pikiran dan karakter menjadi hal sangat penting. Menurut Bapak Ibu, lebih penting mana antara pendidikan karakter dan mengasah kecerdasan otak? Nah, ini Bapak Ibu di cara yang keenam adalah tarik tambang. Tarik tambang bukan berarti tarik-tarikan dengan menggunakan tambang ya. Bukan seperti itu. Namun tarik tambang di sini adalah konteksnya saling menarik tali untuk mengadu kekuatan. Dalam menerapkan teknik ini ya atau diskusi ini dengan teknik tarik tambang, Bapak Ibu dapat menyampaikan sebuah topik yang beraroma dilematis. Ya, contohnya tadi adalah pertanyaan seperti di era digital ini kecerdasan pikiran dan karakter menjadi hal yang sangat penting. Menurut Anda lebih penting manakah pendidikan karakter dan mengasah kecerdasan otak? Nah, itulah sebuah pertanyaan ya. Bapak Ibu, itu adalah sekedar contoh pertanyaan yang dilematis di antara dua pilihan. Lalu gambarkan dua pilihan tersebut dalam sebuah tali tambang di depan kelas. Tentu mana yang akan dipilih oleh siswa dan berikan pertanyaan kenapa memilih jawaban yang dipilih tersebut. Jawaban yang diberikan bisa ditulis dalam sebuah kertas dan ditempel pada salah satu sisi gambar tali tambang. Setelah semua jawaban, maka akan diketahui lebih banyak mana jawaban yang diberikan oleh siswa terkait topik yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, Bapak Ibu, demikianlah video tentang beberapa cara menerapkan diskusi kelas agar siswa dapat terlibat aktif dalam sebuah diskusi yang sedang berlangsung. Tentunya dengan penerapan ini atau dengan cara ini diharapkan pembelajaran dengan metode diskusi ini akan dapat berjalan dengan efektif, baik saling mengungkapkan ide dan masalahnya, kemudian memecahkan masalah secara bersama-sama. Siswa dapat berpikir secara kritis, dapat berkolaborasi dengan temannya, dapat dapat bekerja dengan tim, bekerja dengan kelompok, saling menghargai pendapatnya, itu yang diharapkan. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, khususnya dan umumnya untuk dunia pendidikan Indonesia. Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, jadilah orang baik dengan membagikan hal baik ini kepada lebih banyak orang. Jika Bapak Ibu membagikan video ini kepada teman yang lain, kemudian teman yang lain membagikannya lagi dan menerapkannya, maka Bapak Ibu juga akan mendapatkan barokah dan pahala dari video ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.